Halo semuanya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh dan solehah? Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa. Yes, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Putri. Kita akan membahas materi matematika, yaitu sifat operasi hitung pada bilangan. Yuk kita mulai pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat operasi hitung bilangan. Yang pertama adalah sifat komutatif atau disebut juga dengan sifat pertukaran. Kita lihat contoh yang ada di bawah ini. Sifat komutatif dalam operasi hitung penjumlahan. Misalnya, 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Jika kita tukar posisinya menjadi 3 tambah 2, hasilnya juga sama dengan 5. Maka bisa dikatakan 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Selanjutnya adalah sifat komutatif dalam operasi hitung pengurangan. Misalkan 2 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 1. Jika kita menukar posisinya menjadi 3 dikurang 2, maka hasilnya adalah 1. Sehingga 2 dikurang 3 tidak sama dengan 3 dikurang 2. Selanjutnya adalah sifat komutatif dalam operasi hitung perkalian. Misalkan 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Jika kita menukar tempatnya, maka menjadi 3 dikali 2 hasilnya juga sama dengan 6. Sehingga 2 dikali 3 akan sama dengan 3 dikali 2. Kita perhatikan contoh pada operasi hitung pembagian. 2 dibagi 3 hasilnya adalah pecahan 2/3. Jika kita tukar tempatnya menjadi 3 dibagi 2, hasilnya adalah 1/2. Maka 2 dibagi 3 tidak sama dengan 3 dibagi 2. Sehingga jika disimpulkan, sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan pada perkalian. Untuk penjumlahan, rumusnya adalah A tambah B sama dengan B tambah A, dan untuk perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau disebut juga sifat pengelompokan. Perhatikan contoh berikut ini. Jika terdapat soal 2 ditambah 3 ditambah 4, maka yang pertama, jika kita menghitung terlebih dahulu 2 ditambah 3, maka menjadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Yang kedua, jika kita mendahulukan 3 ditambah 4, maka menjadi 2 ditambah 7, hasilnya juga sama, yaitu 9. Maka bisa dikatakan 2 ditambah 3 ditambah 4, untuk mengerjakan lebih dulu 2 ditambah 3, hasilnya tetap akan sama jika kita juga mengerjakan 3 ditambah 4 terlebih dahulu. Perhatikan contoh yang kedua. Berlaku untuk operasi hitung perkalian. 2 dikali 3 dikali 4. Jika kita mengerjakan 2 dikali 3 terlebih dahulu, hasil akhirnya adalah 24.
Kita bandingkan, jika kita mengerjakan 3 dikali 4 terlebih dahulu, maka hasil akhirnya juga akan sama, yaitu 24. Sehingga dapat dikatakan 2 dikali 3 dikali 4, jika kita mengerjakan yang di depan terlebih dahulu, hasilnya akan sama dengan kita mengerjakan yang ada di belakang terlebih dahulu. Ingat, untuk tanda operasi hitungnya semuanya sama dalam satu soal dan tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Kesimpulannya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan hanya berlaku pada penjumlahan dan hanya berlaku pada perkalian. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif atau disebut juga dengan sifat penyebaran. Sifat distributif dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Lihat contoh berikut ini. 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4. Maka sama saja 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, kita bandingkan jika dihitung 2 dikali 3 terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan 2 dikali 4. Hasilnya juga 14. Sehingga 2 dikali dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 dikali 4. Yang kedua adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Lihat contoh berikut ini. Jika 2 dikali dalam kurung 4 kurang 3, maka kita akan menemukan hasil sama dengan 2. Kemudian jika kita menghitung 2 kali 4 terlebih dahulu, lalu dikurang 2 kali 3, maka hasilnya juga sama dengan 2. Sehingga 2 dikali dalam kurung 4 dikurang 3 akan sama dengan 2 dikali 4, kemudian dikurang hasil dari 2 dikali 3. Sehingga kita dapat simpulkan sifat distributif terbagi menjadi 2, yaitu perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Soleh dan soleha, kenapa kita menggunakan sifat operasi hitung ini? Sifat operasi hitung sangat memudahkan kita untuk mengerjakan perhitungan. Misalkan, ada soal 5 dikali 18 dikali 20. Nah, kita bisa lebih mudah mengumpulkan bilangan-bilangan yang lebih mudah untuk dihitung. Misalnya 5 dikali 20 terlebih dahulu, yang hasilnya 100. Maka langsung menemukan angka 180. Di sini kita menerapkan sifat komutatif, yaitu pertukaran, kemudian dilanjutkan sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Mengerjakan ini jauh lebih mudah dibandingkan 5 dikali 18 terlebih dahulu, kemudian dikali 20. Soal yang kedua kita perhatikan, jika ada soal seperti itu, maka kita bisa menyederhanakannya menjadi 8 dikali dalam kurung 14 dikurang 4. Nah, ini merupakan penerapan dari sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sehingga fungsi sifat-sifat operasi hitung ini sangat membantu kita untuk mengerjakan soal menjadi lebih mudah dan lebih efektif. Demikianlah tadi penyampaian mengenai materi sifat operasi hitung pada bilangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mat Isfan, kita akhiri dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.